Bapak-bapak, mari kita sekarang akan menonton video dulu ya tentang diare. Ibu-ibu dan bapak-bapak jangan lupa menyimak. Ya, Bu, siap. Bu Lili, apa kabar? Baik, Bu. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu, Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar, Bu? Benar, apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya, anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu waktu itu di posyandu katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat Bu akan mengalami kematian. Ih, serem Bu, apa benar Bu Lili? Iya tuh, Bu, benar. Padahal Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu tubuhnya lagi berkembang dengan baik dan itu bagus Bu. Ternyata ada kuman jahat yang masuk dalam anak kita Bu. Kalau anak sudah mulai diare, segera dikasih oralit. Campurkan ke dalam minumannya. Oh, boleh nggak Bu dikasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau kuah sayur? Bisa kan Bu Lili? Boleh, jangan lupa selain oralit, tambahkan tablet zinc. Oh gitu ya Bu. Tapi Bu, kalau untuk ibu yang menyusui gimana Bu? Kata orang sih ASI itu bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh anak kita Bu. Tapi kalau anak kita lagi diare terus, apa masih bisa Bu dikasih ASI terus? Kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, Bu. Oh, terus anak saya kan sudah makan makanan lain Bu selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan, yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja, Bu. Iya Bu, waktu itu kan saya ingat Bu Lili pernah bilang kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Bener nggak Bu? Iya Bu, jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita itu bebas dari kuman Bu. Iya. Jadi Bu, agar penyakit tidak mudah menyebar dan keluarga kita sehat, kita harus menjaga kebersihan diri termasuk mencuci tangan dengan sabun dan kebersihan lingkungan rumah kita Bu Lili. Itu maksudnya penyehatan lingkungan ya Bu? Seperti pengelolaan sampah dan penyediaan sarana pembuangan air limbah Bu. Iya, saatnya bersih-bersih dan gotong royong Bu. Oh, ya udah Bu, besok kita ajak tetangga-tetangga kita untuk gotong royong bersih-bersih ya Bu. Iya, ayo. ibu, aduh, masih ngantuk atau enggak? Pengen nonton lagi. Nanti ada sesi berikutnya kita sama-sama menonton lagi. Nah, ibu-ibu tadi sudah melihat ya, sudah menyimak video tentang diare. Kira-kira yang ibu tahu, yang ibu paham, apa itu diare? Sakit perut. Lebih dari itu. Buang air besar Buang yang air besar. encer Nah, lebih dari 3 kali. ya berarti istilahnya mah BAB terus ya, lebih dari 3 kali kalau misalkan di orang dewasa. Nah, kalau misalkan di anak-anak atau yang masih usia balita di bawah 6 bulan yang masih menyusui, itu bisa dikatakan diare kalau misalkan BAB-nya lebih dari 6 kali. Nah, itu bisa dikatakan diare. Terus apa lagi? Ciri-ciri diare itu seperti apa? Ciri-cirinya Satu, BAB lebih dari 3 kali 3 atau kali. 6 kali. Terus bentuknya Teksturnya ya, teksturnya cair, ngagayel terus. merosot. Bro, Ya, berarti hampir pahamnya diare itu seperti apa. Nah, kalau misalkan diare tidak diobati, apakah berbahaya? berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa diare bisa dikatakan sangat berbahaya? karena cairannya kurang. Ya, biasanya kan kalau yang diare disertai kalau lagi sakit
tidak ingin makan apapun ya, apalagi minum, makan. Nah, kenapa bisa disebabkan berbahaya? Karena kalau misalkan terus-menerus kita mengeluarkan buang air besar yang terus-menerus, terus mengeluarkan cairan yang banyak, sedangkan tidak ada asupan makanan atau cairan, itu bisa menimbulkan dehidrasi. Dehidrasi itu lebih bisa mendekatkan dengan kematian, Bu. Soalnya kenapa? Kalau misalkan kita tidak ada cairan yang masuk ke otak, ya, sehingga kadang kalau misalkan yang dehidrasi karena kekurangan cairan disebabkan diare, ada yang sampai meninggal itu seperti itu karena tidak ada cairan yang masuk ke dalam otak sehingga tidak sadarkan diri dan bisa menyebabkan kematian. Apa yang harus dilakukan jika anak terkena diare? Nah, ibu-ibu biasanya kalau misalkan contoh kurang kalina kena diare, Ya, Bu. biasanya pencegahannya dengan apa? Dikasih oralit. Kasih oralit, kasih obat. Ya, terus biasanya pengalaman ibu-ibu anaknya Sok daun diare. jamu, Iya, pucuk jambu. pucuk Daun jambu jambu. teh biasanya kan orang tua dulu ya mempan kalau misalkan dikasih pucuk jambu atau air teh untuk mampet supaya tidak terus-terusan buang air besar. Tapi lebih baik menggunakan oralit terus atau tablet zinc sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Ya, nah mengobatinya bisa dengan memberikan oralit atau tablet zinc. Sekarang tablet zinc bentuknya bulat yang putih, bisa dilarutkan dalam air langsung diminum atau bisa juga oralit saja bisa. Kira-kira kalau misalkan memberikan jus buah itu bisa nggak? Boleh, Sesuai boleh. tubuhnya. Boleh ya. Memberikan cairan lain selain oralit atau zinc juga bisa sama jus buah, terus air tajin, air kelapa atau kuah sayur bening. Ya, asal jangan kita kasih air santan saja ya. Ibu-ibu sudah tahu ya tentang bagaimana jika anak terkena diare, cara mengobatinya seperti apa. Sekarang, tadi apa yang harus dilakukan jika anak sudah terkena diare. Tapi untuk mencegah supaya tidak terkena diare, cara pencegahannya seperti apa? Berarti kena bersih ibu nak. Pada dengan luapan teh. Ya, Segala bujur luapan. Cuci. berarti salah satu nanti tetap Tangan. harus bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau istilahnya PHBS, yaitu sebelum menyuapi anak, sebelum beraktivitas berarti harus cuci tangan terlebih dahulu. Terus apalagi? Sayuran Sayur. alat makannya juga Alat bersih. betul, alat makan juga harus bersih. Terus alat makan juga jangan disamakan dengan orang tua yang dewasa. Kalau misalkan punya anak balita berarti alat makannya juga harus khusus untuk anak balita. Iya, harus khusus. Terus masakan juga jangan mentah atau air minum juga jangan mentah. Jadi harus benar-benar dimasak dengan matang. Sayur-sayuran juga dimasak dengan matang. Terus apalagi? Nah, yang paling utamanya di samping itu hanya cara kita ya untuk mencegah supaya tidak terkena diare. Tapi ada yang lebih yang lebih kuat untuk mencegah diare itu berarti harus dengan memperhatikan gizi anak. Ya, kalau misalkan gizi anaknya terpenuhi, kalau misalkan kita memperhatikan pola makan anak, insya Allah berarti si anak itu bisa terjaga imunnya sehingga tidak dapat tertular oleh berbagai penyakit. Ya. Nah, di sini bisa disimpulkan ya Bu, kenapa diare sangat berbahaya. Diare berbahaya, karena anak akan kehilangan banyak cairan di tubuhnya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, ibu-ibu, untuk mengetahui lebih lanjut ya, nanti kalau misalkan sudah selesai sesi ini, ibu-ibu dapat melihat kelanjutan untuk mengenai perawatan diare itu seperti apa, dapat dilihat di buku Pintar Kesehatan dan Gizi halaman
35. Iya, 35. Ada yang ditanyakan barangkali mengenai diare. 35-nya, Bu. Ya, coba sekarang tuh lihat aja Buku pin. buku pintar halaman 35. Kumaha masih bayi na Bu. Sok resepna tuh ngemil sayuran anu ngolalap kos aya nu setengah. Oh iya, matang. seperti labu hijau ya, terus brokoli hijau, gak apa-apa asal itu sebelumnya direbus setengah matang. Emang lebih baik kalau misalkan sayuran itu sebelum ya setengah matang, soalnya vitaminnya masih banyak, masih utuh gitu. Tapi diusahakan, nah berarti di mencucinya ibu harus bersih. Siap Ibu. Nah, sudah Pak Yasin dilihat? Udah, Bu. Udah. Berarti udah tahu lah ya? Ya. Ya, berarti tinggal bapak-bapak, ibu-ibu nanti di rumah mengaplikasikan ya apa yang telah dipelajari hari ini. Siap Ibu. Siap.